Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Pada waktu Kleopas pulang kampung itu dan tidak memahami siapa orang yang menyertainya, waktu makan. Maka Yesus pernah berkali-kali ingin menyatakan dirinya dengan cara makan. Nah, apa yang saya maksudkan di sini? Fellowship itu adalah cara yang terbaik Anda mendapatkan rema, pewahyuan. Siapa Tuhan? Kalau saya terjemahkan sekarang ya makannya apa? Makan firman Tuhan. Mau mendapatkan rema, makan. Fellowship dengan Tuhan, cara yang terbaik, cara yang termudah. Anda pengen tahu apa kehendak Tuhan, baca firman-Nya. Ingin cepat mendapatkan pewahyuan, baca firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, orang-orang yang senang bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, pasti dia akan diberitahu oleh Tuhan. Maka jangan kaget kalau ada orang-orang yang, mohon maaf nih, mau dipanggil Tuhan aja sudah tahu, saya akan dipanggil Tuhan segera. Karena dia dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan bahkan bisa dikasih tahu, hati-hati, sebentar lagi akan terjadi seperti ini. Sebentar lagi kamu akan mengalami ini. Sebentar lagi kamu akan menghadapi tantangan ini. Bisa dikasih tahu. Saudara, saya mau mengajak Anda semuanya, mari kita menjadi pribadi yang suka berfellowship dengan Tuhan. Tidak perlu harus selalu berada di pohon mamre. Maksud saya, tidak mesti harus mencari lokasi. Kalau zaman itu memang di dekat mamre, dekat pohon terbatin. Tapi sekarang di mana saja saudara bisa berfellowship dengan Tuhan, kapan saja, dengan apa saja. Amin. Haleluya. Jadi saudara, kalau mau berjumpa dengan Tuhan tidak mesti harus nyanyi haleluya 60 kali sambil bawa gitar atau keyboard. Ya, oh di sini sulit Pak, kami ada penyembahan sulit. Sebelum ada keyboard, Pak minta bantuan keyboard supaya kami bisa menyembah Tuhan. Dulu mereka tidak ada keyboard, ya kan? Mereka bisa berjumpa dengan Tuhan, tidak perlu pakai gitar. Kalau ada, puji Tuhan, ya kan? Nyanyikan lagu-lagu pujian yang keluar dari hati saudara, dan saudara akan berfellowship dengan Tuhan. Bukan hanya itu, saudara-saudara, saya menemukan definisi. Memang Abraham ini luar biasa. Dia merelakan dirinya waktu itu untuk kerja sendiri dengan istrinya untuk melayani orang ini, yang biasanya adalah pembantu-pembantunya. Artinya apa? Abraham adalah seorang yang gemar melayani. Orang beriman bukan hanya orang yang bisa atau senang berfellowship dengan Tuhannya, dia senang melayani tanpa diperintah. Bahkan dia yang menawarkan diri, Tuhan janganlah melewati kemah saya tanpa singgah dulu. Perkenankanlah saya melayani Tuhan. Wow, saudara-saudara, saya mendapatkan definisi yang paling bagus. The best way to serve God is serving His people. Jadi cara terbaik melayani Allah, dia sedang melayani Allah dalam Trinitas yang nampak sebagai manusia. Saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Ketika jiwa untuk melayani ini sudah muncul di dalam hati, saudara tidak perlu dipaksa, tidak perlu harus diingat-ingatkan, ayo melayani, tidak boleh. Ketika kita melihat ada orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan, cara terbaik, saya selalu mengatakan cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani orang-orang yang perlu Tuhan. Amin. Cara terbaik saudara melayani Tuhan, kan Tuhan tidak kelihatan, iya kan? Tapi kita sering mengatakan melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Lalu bagaimana caranya Anda melayani Tuhan? Beri makan mereka yang lapar, kunjungi mereka yang ada di dalam penjara, doakan mereka yang sakit, bebaskan mereka yang terbelenggu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Suka melayani? Haleluya. Apa yang terjadi ketika saudara suka
bergumul atau bertemu dengan Tuhan, Anda suka berfellowship dengan Tuhan, Anda suka membuka hati untuk bercakap-cakap, Anda gemar berencounter dengan Tuhan, yang terjadi di ayat 9 sampai 11. Kemudian mereka bertanya, "Di mana Sarah istrimu?" Setelah makan, setelah dijamu, 3 orang tanya, "Di mana istrimu?" "Di sana, di dalam kemah," jawab Abraham. Seorang dari mereka berkata, "9 bulan lagi aku akan kembali. Dan pada waktu itu Sarah istrimu akan mendapat anak laki-laki." Jadi ini sudah 24 tahun menanti. Mohon maaf, Abraham sudah di ujung keputusasaan sebetulnya. Dan dalam keadaan putus asa, kunjungan ini adalah peneguhan kembali janji Tuhan. Pada saat itu Sarah sedang mendengarkan di pintu kemah di belakang tamu itu. Adapun Abraham dan Sarah sudah sangat tua dan Sarah sudah mati haid. Dan Sarah ketawa. Waktu Sarah mendengar itu, dia ketawa. Dan dia ditegur, "Kenapa kamu ketawa?" Dia tidak ngaku, "Saya tidak ketawa." Tetapi apa yang terjadi adalah sebuah kontras. Di satu sisi, Abraham dan Sarah sudah mulai putus asa oleh karena menunggu 24 tahun belum jadi kenyataan. Di sisi yang lain, kunjungan ini adalah kunjungan peneguhan. "Di mana istrimu? Tahun depan saya akan kembali lagi dan istrimu sudah punya anak." Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya untuk merenungkan ini. Ketika kita menjadi orang yang gemar bertemu dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sering meneguhkan kembali. Kalau mau dapat konfirmasi, kalau mau dapat peneguhan dari Tuhan, kalau engkau ingin mendapatkan kekuatan yang baru, datang kepada Tuhan. Fellowship dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Pada saat itu Sarah sedang mendengarkan di pintu kemah di belakang tamu itu. Adapun Abraham dan Sarah sudah sangat tua dan Sarah sudah mati haid. Sebab itu Sarah tertawa dalam hatinya dan berkata, "Aku yang sudah tua dan layu begini, mana mungkin masih ingin campur dengan suami? Lagi pula suamiku juga sudah tua." Saya pikir Tuhan bikin lelucon. Abraham dengan Sarah, saya pikir mereka juga saling tatap menatap, ya kan, malam hari bagaimana ini? Saudara tahu di dalam terjemahan The Message, kalimat ini menarik untuk dibacakan. Di dalam terjemahan The Message dikatakan begini. "An old man like me get pregnant?" Orang tua kayak saya mau hamil, ya. "With this old man of a husband," dengan suami yang sudah tua juga. Nah, di dalam terjemahan yang dibilang, "Mungkinkah di umur saya yang sudah setua ini saya bisa pleasure, menikmati?" Dengan kata lain, Sarah sendiri, dia tidak mentertawakan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Dia tidak mentertawakan apa yang dia dengarnya. Dia mentertawakan diri sendiri, dia rasa lucu. Saya pikir kalau Anda sudah umur 99 tahun, kemudian Tuhan mengatakan, kamu akan punya anak. Saudara akan lihat hasil laboratorium di Prodia. Testosteron sudah turun. Iya kan? Bagaimana bisa pleasure, memiliki pleasure? Bagaimana saya bisa punya anak? Dengan kata lain ini Tuhan ini, saya yakin mereka membayangkan bagaimana caranya. Tidak mungkin. Saudara-saudara, kalimat terakhir ini yang saya pikir bagus buat kita semuanya. Karena pada akhirnya dikatakan begini. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-14. Saya mau saudara membaca ayat ini. Kemudian orang itu mengatakan begini. Saya pikir saudara harus menjawab. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sarah, dengar, kau boleh ketawa,
Kau boleh ragu-ragu, kau boleh pesimis, kau boleh galau, kau boleh seperti mengkhawatirkan atau tidak meyakini. Tetapi adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Seperti telah aku katakan tadi, 9 bulan lagi aku akan kembali ke sini. Dan pada waktu itu Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang terjadi? Malaikat atau Tuhan dalam teofani ini menjelaskan kepada Abraham dan Sarah, ini kamu akan meyakini bahwa yang terjadi nanti adalah keajaiban. Bahwa janji ini adalah keajaiban. Setahun yang lalu kamu sudah membuat perjanjian dengan sunat untuk meneguhkan bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar, dan ini adalah peneguhannya. Tahun depan saya kembali, kamu sudah punya anak. Dan benar, saudara-saudara, yang saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, orang yang beriman adalah orang yang tidak asing dengan keajaiban. Orang yang beriman hidupnya adalah keajaiban. Orang yang beriman akan diberi kesempatan melihat keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Maka bawalah imanmu dalam petualangan. Dan kadang-kadang harus menanti cukup lama, 24 tahun atau 25 tahun pada akhirnya baru menjadi nyata. Amin. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara. Saya juga tidak tahu kondisi iman saudara. Saya tidak tahu situasi keluarga dan pernikahan saudara. Tetapi ada satu cara untuk engkau bisa menenteramkan hati di tengah-tengah segala himpitan dan persoalan adalah posisikanlah dirimu di mana engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Posisikanlah dirimu di mana engkau akan mengalami fellowship dengan Tuhan. Kemudian dari fellowship Anda mendapatkan peneguhan. Dari peneguhan Anda mendapatkan keajaiban. Amin. Saya menyarankan ibu-ibu nanti, kalau sudah di surga, undang Ibu Sarah, ya kan, sharing dan tanya bagaimana rasanya, ya kan, melahirkan di umur tua. Saya yakin mereka ketawa. Mereka ketawa oleh karena kita kadang-kadang juga merefleksikan diri kita, kemudian kita lihat kemampuan kita, kita ketawa. Ah, masa Tuhan bisa pakai saya? Masa Tuhan mau memakai hidup saya? Saya ini seperti ini, masa Tuhan bisa? Saudara-saudara, inilah kelemahan kita kadang-kadang. Ketika kita mau dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar, yang melampaui kekuatan kita, kita berfokus kepada apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Itu yang menjadi penghalang, maka ditegur. Hei, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Bagi kamu itu mustahil. Seperti yang diucapkan oleh Maria. Bagaimana mungkin? Kemudian malaikat meneguhkan kembali. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya ini saudara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Adakah sesuatu yang membuat saudara waktu baca firman Tuhan, saudara meragukan firman dan mengatakan, ini kan buat hamba-hamba Tuhan. Seperti Daud, Musa, Yusuf, Rasul Paulus. Tapi siapa saya? Bagaimana Tuhan bisa memakai saya? Saudara-saudara, saya diteguhkan oleh kebenaran firman ini. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya tahu ada banyak saudara kita yang sudah menulis permohonan doa. Ada di antara saudara-saudara yang mungkin dalam keadaan ragu-ragu. Saudara mungkin mulai tidak meyakini kebenaran firman. Tetapi pada hari ini setelah mendengarkan firman, saudara mendapatkan peneguhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sujud di kakinya, mengangkat jiwa kita dan membuka hati kita dan mengatakan, Tuhan, aku percaya pada setiap janjimu. Amin. Dulu ada lagu lama waktu saya bertobat, berdiri atas perjanjian Allah. Tahu lagu itu? Berdiri atas perjanjian Allah. Mungkin saudara belum lahir lagu itu. Saudara-saudara, lagu itu meneguhkan kepada kita dalam situasi galau, dalam situasi kita sedang menghadapi keputusasaan, kembali kepada kebenaran.
membaca firman, hidup dalam kebenaran, dan saudara akan mendapatkan peneguhan kembali. Amin. Amin, saudara. Saya tidak tahu situasi saudara, tapi cara terbaik buat saudara yang sedang mendengar lewat radio ataupun menonton lewat video, saudara, cara terbaik, cara paling mudah untuk Anda ingin mendapatkan kekuatan kembali, mendapatkan ketenangan batin, masuk di dalam hadiratnya, berfellowship dengan Tuhan, angkat pujian, angkat suara, angkat hatimu kepada Tuhan, dan saudara akan secara cepat, mungkin bisa secara otomatis merasakan hadiratnya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4 Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.